pria ini lumayan mirip dengan member dari Drippin, yaitu Minso. Wow. Sehat ya buat Cleo yang kayaknya bakalan jadi member penggendong grup. Hello everyone, I'm Minso Kim and welcome back to my YouTube channel. Yorobun yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys, lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja? Apa yang terjadi? Kalian boleh menyerah ya guys, ayolah semangat, fighting! By the way, sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya, di sini aku mau jualan dulu ya guys, bentar. Anyway, aku mau jualan adalah hair care yang aku pakai nih guys. No endorsement, ini tuh pure affiliate. Dimulai dulu dari shampoo. Kalau shampoonya sendiri aku pakai Natur. Ini yang aloe vera extract. Ini tuh kayak jadi salah satu shampoo yang bagus sih, yang pernah aku pakai guys. Yang paling aku suka sih dari aromanya ya. Aromanya itu kayak nggak nusuk di hidung, nggak keras, bikin relax. Udah 1 bulanan lebih loh aku pakai ini guys. Bentar lagi habis nih. Selain itu aku juga pakai toniknya Natur. Tinggal sekali pakai ini udah habis nih. Habis ini beli lagi sih. Anyway, toniknya ini bagus banget nih guys untuk membantu menguatkan rambut. Jadi rambut tuh kayak nggak gampang rontok. Dan yang gak kalah penting juga adalah conditioner. Kalau conditioner, aku pakai Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Ini udah murah, isinya juga banyak, hemat banget guys dipakai. Dan honest review ya guys, setelah aku pakai conditioner ini buat rambut aku kayak lebih halus, lembut lah pokoknya. Dan kalian juga dapat lihat kan, gak kusam rambutnya begitu. That's why aku suka sih sama produk yang satu ini. Dan buat kalian yang mungkin pengen coba, siapa tahu juga cocok ya guys, kalian bisa langsung cek tag produk. Oke, ini apa tujuannya dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasan utamanya. Jadi dalam video kali ini kita masuk dalam segmen update K-pop news. Di sini ada beberapa informasi yang lagi panas banget nih guys diperbincangkan. Dan untuk topik pertama mungkin kita bisa mulai dulu ya dengan skandal yang menimpa member Drippin, yaitu Minso. Ngomong-ngomong, udah kenal belum dengan Minso? Kalau belum kenal ya udah tak kenalin ya guys. Jadi buat yang belum tahu, Minso sendiri adalah member Drippin. Nah, Drippin sendiri adalah boy group yang ada di bawah naungan Woollim Entertainment. Boy group ini resmi debut pada tanggal 28 Oktober 2020 dengan mini album Voyager. Untuk informasi tambahan, Minso juga mengikuti program Produce X101 bersama dengan member Drippin atau trainee Woollim Entertainment sebelum debut. Lantas, apakah yang terjadi dengan Minso? Jadi guys, sebelum lama ini dia itu ditimpa sebuah skandal. Skandal ini adalah tentang skandal dating itu loh. Wait, kok bisa ya dating itu jadi skandal? Emang gak boleh dia dating? Bukannya dating itu adalah hal yang normal ya? Nah mungkin bagi kita itu adalah hal yang kayak lumrah gitu loh guys. Dan wajar banget kan kalau Minso ini itu jatuh cinta dan juga menjalin hubungan dengan wanita tersebut. Wajar banget. Kalau kita pikir-pikir sih begitu ya guys. Namun in reality gak sesimpel itu nih bagi idol. By the way, sepengalaman aku jadi pembaca berita K-pop ya, reaksi dari penggemar ketika mendengar idol mereka dating itu beragam nih guys. Ada yang kayak nge-support, ada juga yang kayak menentang banget. Sampai-sampai ada loh yang nuntut agar idol tersebut dikeluarkan dari grupnya. Apalagi kalau dia itu baru debut. Wah, itu bener-bener bisa munculkan reaksi yang wah banget loh guys. Aku juga sempat sih ngebahas tentang sebuah kasus di mana ada seorang member dari girl group, dia itu kayak diteror nih guys. Dikarenakan dia itu dirumorkan berpacaran dengan seorang member dari boy group yang populer. Untuk cerita lengkapnya mungkin kalian bisa nonton video tersebut. Dan teman-teman sekedar untuk informasi tambahan ya, beberapa agensi juga punya kebijakan sendiri mengenai masalah dating ini. Bahkan ya beberapa agensi juga kayak nerapin larangan untuk dating. Namun, beberapa agensi menerapkan larangan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kebanyakan sih agensi ngelarang idol mereka untuk berpacaran di tahun-tahun pertama mereka debut. Alright, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana penjelasan soal dating di dunia peridolan. Dan berbicara mengenai skandalnya Minso, sebenarnya ya guys, untuk rumor ini itu mulai berhembus pada September 2024 yang lalu. Ada isu bahwa member Drippin itu diduga dating dengan seorang influencer asal Tiongkok. Isu ini muncul di sebuah foto yang menunjukkan Minso dengan bayangan seorang wanita yang ada di sampingnya. Dan tidak hanya itu saja nih guys, ada juga dugaan loh bahwa yang memulai rumor tersebut adalah sang influencer. Ia mengunggah sebuah video di Douyin dan juga mengatakan bahwa dia bertemu dengan seorang idol yang ia kenali saat berada di Seoul. Meskipun pada kala itu dia tidak menyebutkan siapakah idol yang dimaksudkan. Dalam videonya, sang influencer juga menjelaskan bagaimana mereka bertemu. Menurutnya, dia sedang menunggu taksi dan melihat seorang laki-laki tampan. Dia lantas mendekatinya dan akhirnya mereka bertukar nomor kontak. Salah satu media yakni Koreabu melaporkan nih guys bahwa awal hubungan mereka diduga
dikenakan sebuah parfum. Ketika itu, influencer itu bertanya tentang parfum yang dipakai oleh laki-laki tersebut untuk temannya yang bersamanya pada hari itu. Sang pria diduga mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberitahunya jika mereka dating. Pria yang diduga Minso itu kemudian mengajaknya berkencan dan membawanya ke sebuah restoran mahal yang sering dikunjungi oleh selebriti lainnya. Influencer itu juga sempat bertanya kepada Minso, apakah mereka akan terlihat oleh para penggemarnya? Minso lantas mengatakan bahwa hal itu tidak masalah, dikarenakan privasi di restoran tersebut adalah yang terbaik. Well, begitulah kurang lebih cerita yang disampaikan oleh sang influencer tersebut dalam video yang dibagikan. Dan Yorobun, rumor ini pun lantas makin memanas ketika sang influencer mengirimkan foto-foto dating mereka, bahkan ketika mereka tidur bersama kepada kalangan penggemarnya. Foto tersebut lantas nih menjadi viral di Tiongkok. Netizen pun lantas mulai menginvestigasi siapa sih pria yang sama si influencer ini, dan ternyata setelah dilihat-lihat, pria ini lumayan mirip dengan member dari Dripin, yaitu Minso. Pada kala itu, agensi Minso yakni William Entertainment tidak memberikan tanggapan nih guys tentang rumor tersebut. Dan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 yang lalu, muncul nih foto-foto dating yang diduga Minso Dripin dan juga influencer asal Tiongkok tersebut. Foto itu langsung jadi viral di sosial media. Sebuah akun di Weibo lantas membagikan beberapa gambar dan video yang mirip dengan kedua public figure tersebut. Dan gambar-gambar itu tampaknya diambil di dalam sebuah rumah dan menunjukkan couple itu sedang bersantai dan juga makan. Salah satu foto lantas menunjukkan seorang wanita berada di pangkuan Minso dengan bertatap muka. Intinya kayak romantis gitu loh guys. Selain itu ada juga dua klip pendek yang memperlihatkan sang idol sedang menggulir tablet dan juga ponsel. Foto dan video itu diduga diambil di tempat tinggal sang influencer yang ada di Korea Selatan. Dia juga tampak membagikan foto-foto mereka berdua dengan memperlihatkan wajahnya. Perempuan itu dilaporkan berasal di Tiongkok namun tinggal di Korea. Dan ia dilaporkan adalah seorang influencer dengan sekitar 70.000 pengikut di Douyin. By the way, Douyin itu kayak TikTok guys, tapi versi Cinanya. Dan Yorobun, usai foto-foto itu viral nih, perempuan yang diduga pacarnya Minso ini akan bicara. Dia lantas mengklaim kalau sang pacar yang diduga adalah Minso sudah memberikan izin sebelum mengunggah foto mereka. Lebih lanjut, influencer itu mengatakan dia menyetujuinya sebelum aku mengunggahnya. Beneran, ini disetujui. I mean like, masa sih nggak dipikirkan gitu bagaimana dampaknya sebelum diunggah? Are you serious diizinin sama yang bersangkutan? Sementara itu, melihat bagaimana isu yang satu ini, beberapa netizen Cina di Weibo berkomentar seperti ini guys. Kim Minso akan menyadari karir idolnya sudah berakhir saat dia bangun tidur. Kamu sudah bosan dengannya, jadi kamu ingin menyakitinya kan? Kim Minso, hubunganmu sudah terbongkar. Apa yang akan kamu lakuin dengan kenyataan bahwa kamu secara pribadi menghubungi penggemar yang selalu datang ke fansign-mu? Tambahkan dong hashtagnya, kalau enggak ya, nggak ada yang tahu loh siapa dia. Dulu Kim Minso bilang dia pengen menjadi terkenal. Pacarnya masih mengingatnya. Alright, jadi seperti itulah bagaimana reaksi dari para netizen nih guys. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya usai melihat bagaimana skandal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Sementara itu, sampai video ini dibuat, agensi dari Minso yaitu William Entertainment belum memberikan tanggapan nih guys. Apakah mereka membantah, mengiyakan atau bagaimana? Belum ada jawaban hingga sekarang. So, mari kita tunggu bagaimana statement dari agensi atas isu yang satu ini. Next, informasi berikutnya adalah tentang Kelly Kim yang baru-baru ini dia itu kayak mendapatkan hujatan dari netizen. Lantas, apa yang terjadi? Kenapa dia dihujat? By the way, Kelly sendiri itu berada dalam satu grup bersama dengan Cleo. Untuk informasi, Cleo adalah idol K-pop asal Indonesia nih guys. Yang mana dia itu berhasil debut usai mengikuti program survival yang namanya adalah Time Turner. Jadi pada tanggal 23 September 2024 yang lalu, Time Turner itu melangsungkan live final debut. Dan dari 18 kontestan dipilih 5 orang nih guys. Adapun member-membernya antara lain adalah di peringkat kelima ada Lea Nawab, kemudian di peringkat keempat barulah ada Cleo dari Indonesia, kemudian di peringkat ketiga ada Lu Yuting, di peringkat kedua ada Sim Yerin, dan di peringkat pertama adalah Kelly Kim. Namun guys, hingga sekarang belum ada informasi lebih lanjut kapan girl group ini akan melakukan debutnya. So, mari kita tunggu saja ya guys. Anyway, berbicara mengenai Kelly yang berada di peringkat pertama ini itu banyak banget tuh guys menerima reaksi hujatan ataupun kritikan dari netizen. Di sosial media ya, beberapa netizen itu membagikan cuplikan penampilan dari Kelly yang dianggap kurang memuaskan. Bahkan ada juga yang menyebutnya sebagai dozen. Dozen sendiri adalah istilah slang yang merujuk pada individu yang dianggap tidak memiliki bakat, baik itu dalam bernyanyi ataupun ngedance. Adapun beberapa penampilan dari Kelly Kim yang dibagikan adalah seperti ini. Coba kita lihat bareng-bareng ya guys.
Wow. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. Been the freestyle. Itu pasannya ya guys, kalau ini adalah pas ngedance-nya. Alright, itu adalah bagaimana beberapa video yang dibagikan oleh netizen mengenai Kelly Kim. Dan guys, usai menonton bagaimana video tersebut, gimana pendapat kalian? Antar komennya di kolom komentar. Selain itu, di sini juga beberapa konten kreator itu kayak ngebuat konten yang dalam videonya mengatakan bahwa mereka akan melakukan audisi di agensi-agensi besar jika Kelly Kim berhasil debut nih. Dan setelah diusut lebih lanjut, ini tuh merupakan sebuah bentuk sindiran bahwa mereka yang tak memiliki bakat atau talenta yang kurang itu bisa juga debut menjadi seorang idol K-pop. Dan di beberapa sosial medianya, baik itu di TikTok dan juga Instagram, Kelly terus mendapatkan komentar kritik nih guys. Gak hanya dirinya saja, temannya seperti Lea dan juga Yongsu pernah mendapatkan hal seperti itu. Ini pun lantas membuat dirinya berdiri untuk speak up dan juga mengatakan kepada orang-orang untuk dapat belajar menjadi nice. Lebih lanjut, Kelly mengatakan seperti ini guys. Today's show actually, but I think people need to learn how to be nice. 진짜. 그쵸? 그쵸? Be nice guys, exactly. I see a lot of people being mean to my friends, especially like Leah and Yeonso. And you know, like cookies, you know how I get. 진짜. Like a lot of people are leaving really mean comments, and I think people need to learn how to be nice. I think I've had enough of people being mean. Intinya dia itu kayak melihat tentang beberapa komentar-komentar dari netizen yang kayak komentarnya yang gak baik itu guys, merujuk kepada komentar-komentar buruk atau bahkan hate comment. Dan dia pun lantas meminta netizen untuk ayo dong belajar untuk menjadi orang yang baik gitu. Learn to be nice, jangan seperti ini. Anyway, program Time Turner sejak awal penayangannya di TikTok memang telah dikritik dikarenakan konsepnya yang dianggap low budget. Voting dengan menggunakan Google Form dan juga GIF TikTok semakin membuat program tersebut dikritik oleh netizen. Dan Kelly Kim menjadi salah satu sorotan utama nih guys, dengan banyak yang merasa bahwa keahliannya tak sebanding dengan anggota lainnya. Meskipun beberapa kritik terhadap Kelly dianggap seksis, sebagian besar penonton mengungkapkan kecewaan mereka dikarenakan menganggap kemampuannya tidak cukup untuk debut dalam grup yang diharapkan menjadi generasi baru bintang global. Meskipun pemilihan melalui voting global, hasil akhir ini tetap memicu perdebatan panas di kalangan netizen. Beberapa lantas mempertanyakan transparansi proses, sementara yang lain menyayangkan standar penilaian acara tersebut. Namun, para pendukung Kelly Kim mengatakan bahwa Kelly memiliki potensi besar dan waktu akan membuktikan kemampuannya. Dengan grup ini yang dijadwalkan debut sebagai Time Turners, semua mata tertuju nih pada bagaimana mereka yang nantinya akan membuktikan diri di dunia musik internasional. Dan Yorobun, berikut adalah beberapa komentar-komentar dari netizen. Survival paling gak jelas sih, ini yang paling parah sumpah. Benar-benar gak ada yang disiapin mateng, entah acara ataupun pesertanya. Sehat-sehat ya buat Cleo yang kayaknya bakalan jadi member penggendong grup. Mungkin gue nggak begitu sering nonton acara Survival Idol ya, tapi gue tahu kok orang-orang yang ranking 1 macam Jeon Somi, Kang Daniel, Woonyong, Jongwon, Chaeyoon itu rata-rata menonjol banget tuh skillnya. Kali ini ya ampun, kaget gue pas nge-slide vokal nggak oke dan juga sama. Kayaknya nih, gak di TikTok, gak di IG, gak di X, si Kelly ini gak direstuin ya sama K-popers. Belum debut aja udah habis dihujat, tapi masih ada sih 0,1% yang belain. Kayaknya dia tuh debut karena charming gak sih, percaya diri di stage dan juga atraktif. Kalau vokal dan dance masih bisa dilatih sih sebelum debut. Yang penting waktu debut skillnya harus upgrade nih dan juga mateng, jangan masih mentah. Ya gimana ya, dari acara yang gak seniat itu mau berharap dapat line up bagus tuh rada susah juga sih.
Well, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen. Dan boleh gak sih aku juga mengutarakan bagaimana komentar aku tentang program yang satu ini. Di note, ini gak ada niatan untuk menghujat atau bagaimana ya guys, but ini pure review usai aku menonton programnya. In my opinion, dari awal ya, acaranya itu memang kelihatan kayak bener-bener kurang banget sih guys. Pertama nih, di sini aku tuh nggak ngeliat ada mentor. Oke, mungkin akunya kali yang kelewatan, tapi sepanjang aku nonton acara ini, aku nggak lihat ada mentor di sini. Yang mana? Yang namanya mentor itu penting banget loh guys. Mentor ini nanti akan ngebantu para trainee-nya, para kontestannya gitu untuk improve atau dikasih masukan gitu loh. Oh, kamu kurang dari ini. Oh, kamu kurang dalam bagian ini loh. Kamu kurang di bagian ini loh. Nanti perbaiki ya. Dan biasanya kan mentor-mentor juga ngebantu gitu, ngebantu mereka gitu untuk memperbaiki apa yang kurang tadi. Yang kedua, menurut aku nih program tuh terlalu singkat. Udah berakhir aja ya guys programnya ya. Kayak menurut aku cepet banget gitu. Beda nih dengan beberapa program survival yang mana mereka itu bisa sampai 1 bulanan gitu loh. Intinya nggak cepat lah pokoknya. Sehingga nih dengan waktu yang cukup lama ini, para trainingnya itu bisa latihan semaksimal mungkin supaya bisa menunjukkan perform yang bagus. Tapi kalau yang di Time Turner, aku lihat ya para trainingnya itu diberikan waktu yang kurang terlalu banyak nih guys. Sehingga mereka pun persiapan untuk performnya itu agak kurang gitu loh. Dan pas tampil ya seperti itulah hasilnya. Seandainya kalau mereka diberikan waktu yang lebih ya, menurut aku perform dari para trainee Time Turner itu pasti bakalan jauh lebih baik lagi. I think so. Terus yang berikutnya adalah masalah voting. Sumpah sih menurut aku votingnya kayak nggak jelas banget. Mereka itu votingnya pakai Google Form dan juga ngambil dari Keep TikTok. Oh my god, why is this? Bahkan ya guys, yang lebih parah menurut aku adalah ada suatu momen ketika kontestannya salah satunya adalah Cleo. Dia tuh kayak lagi ngomong, tapi omongannya itu kayak dipotong. Dikarenakan MC-nya itu say thanks untuk orang yang ngasih gift. Like, guys, kalian di sini tuh buat program untuk debuting grup loh, bukan untuk dapetin gift. Ya mungkin untuk dapetin gift juga adalah salah satu tujuan mereka, but fokus utamanya kan untuk menciptakan sebuah grup. Jadi menurut aku janganlah seperti itu. Dan Yorobun, kurang lebih seperti inilah bagaimana cuplikan saat itu terjadi. Dapat kalian lihat bareng-bareng. Kita lihat Cleo diselak berapa kali guys. Satu. Thank you so much for all this. Lagi ngomong loh, dua. Thank my parents because they always support me for all 리나님 this 투표 time. 감사합니다. Sampai kepotong tuh ngomongnya. Dia lagi terima kasih ke orang tuanya ya Terima guys. kasih banyak untuk semuanya yang udah support aku selama ini dan dukung. Okay, sorry about time Wah. is over. Alright, jadi menurut aku ya itulah beberapa hal yang membuat program ini kayak kurang banget. Kalau kalian sendiri gimana nih guys pendapatnya? Antar komen ya di kolom komentar. But balik lagi untuk programnya kan udah over dan sekarang mereka akan mendapatkan grup yang berhasil dibentuk dari program tersebut. So mari kita tunggu saja ya guys bagaimana debutan dari mereka. Semoga mereka lebih better daripada yang sebelumnya. Tetap semangat. YC. Alright everyone, cukup sekarang untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya ya guys. Oh ya, aku mau nyaranin kalian buat kalian yang mungkin lagi jerawat, beruntusan dan juga mukanya kemerahan, coba deh Yorobun pakai Clistic Glide and Glow yang warna hijau ini. Soalnya kan kemarin aku juga ada ya kayak biang-biang keringat gitu loh guys. Mungkin kayak beruntusan juga ya kelihatannya. Aku pakai inilah gitu. Baru sekali sih aku pakai. Nggak langsung hilang ya, enggak gitu. Tapi setelah aku pakai sekali aja nih, itu udah lumayan sih. Aku juga ngelihat wajahku jadi lebih kayak cerah dan juga bersih gitu sih. Jadi coba produk yang satu ini. Well, cukup sekian aja ya guys untuk hari ini. Goodbye.